Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Pada hari ini kami mau mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Pada hari ini kami anak-anak-Mu mau siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Dan ya Bapa, pakailah hamba-Mu dalam Tuhan memberitakan firman-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Saya akan membacakannya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yaitu apa? Membuat Tuhan Yesus heran. Puji nama Tuhan, dari sekian banyaknya mujizat-mujizat yang terjadi, yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dari semua orang, hanya seorang perwira ini yang membuat Yesus terheran-heran akan imannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya sangat terberkati ketika mendengar firman ini. Karena apa? Tuhan Yesus heran dengan iman perwira ini. Salah satu hal yang menjadi saya senang adalah kerendahan hati dari seorang perwira. Bayangkan dia seorang atasan, dan dia dengan susah payah, dengan berusaha. Karena kan kita tahu sebelumnya, kalau melihat Tuhan Yesus ini, sebelum-sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus ini sangatlah dicari oleh banyak orang. Dan Tuhan Yesus ini, ketika di mana ada Tuhan Yesus pasti banyak orang. Jadi bayangkan saja ketika mujizat yang terjadi oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, dia bilang, "Ku pegang ujung jubahnya saja aku sembuh." Karena apa? Terlalu banyak orang untuk dikeliling Tuhan Yesus. Nah, si perwira ini juga sama, pasti dia berusaha untuk mencari Tuhan Yesus. Untuk apa? Hanya untuk hambanya yang sakit, hambanya. Jadi kerendahan hati yang dimiliki oleh perwira ini kita harus ikuti. Apa? Dia memiliki belas kasihan, dia memiliki rasa peduli yang tinggi, bukan juga terhadap keluarganya, tetapi juga hambanya yang sakit lumpuh. Berarti ini dia juga di sini, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jadi dia juga mengurusnya, merawatnya. Karena kita tahu bersama ini terbaring sakit di rumahnya, berarti dia mengurusnya, dia merawatnya. Dan ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia mendengar tentang pemberitaan Tuhan Yesus, dia sudah yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan seorang hamba perwira ini. Tapi apa yang menjadi sukacita dalam perikop ini, apa yang menjadi sesuatu hal yang harus kita angkat dalam perikop ini, ketika dia bilang begitu, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi dengan Tuhan Yesus sendiri juga ingin datang dengan kaki sendiri, mau datang untuk menyembuhkan, menumpang tangan kepada
yang dilakukan oleh perwira itu. Dia bilang begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bayangkan, dia bilang, aku tidak layak. Betapa besar hatinya, betapa rendah hatinya ketika dia mengetahui Tuhan ini, berarti dia sudah percaya bahwa Tuhan ini adalah juru selamat, bahwa Tuhan ini adalah seorang Mesias. Karena dia tahu Tuhan Yesus bahkan tidak layak untuk masuk di rumahnya, karena dia tahu dia adalah seorang yang fana. Dia tahu betapa maha kuasanya Tuhan Yesus. Jadi dia hanya mendengar dari banyak-banyak orang tentang pemberitaan Tuhan Yesus. Dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini juru selamat. Karena pada zaman itu imam-imam, ahli-ahli Taurat pada zaman itu tidak percaya akan Tuhan Yesus. Mereka meragukan Tuhan Yesus. Tapi seorang perwira ini, dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan di situ dia bilang, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Jadi dia tahu Tuhan Yesus itu punya hak, punya wewenang, punya otoritas. Jadi dia tahu pasti kalau Tuhan Yesus bilang ini pasti terjadi tanpa perlu Tuhan Yesus datang. Dia tahu Tuhan Yesus punya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi memang ini seorang perwira ini memang betul-betul bisa membuat Tuhan Yesus heran. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memiliki iman, kerendahan hati, dan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kita bisa menyembah Tuhan Yesus, mengetahui maha kuasanya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memberikan dia apa? Pujian. Tuhan Yesus memberikan dia sebuah achievement, yaitu dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai kepada seorang pun di antara Israel. Bayangkan, dia bilang, tidak aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel pada waktu itu. Jadi bagaimana kita menjadi seorang perwira itu, dan menjadi sebagai seorang perwira itu agar kita membuat Tuhan Yesus heran dengan iman kita, kerendahan hati kita, dan kepedulian kita terhadap sesama. Walaupun seorang hamba, dia tetap peduli dan dia tetap merasa tergerak untuk menyembuhkannya. Dia tetap merasa peduli, merasa belas kasih untuk mau menyembuhkannya, padahal itu adalah seorang hambanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita memiliki kepedulian yang tinggi, bagaimana kita memiliki iman yang besar, dan bagaimana kita memiliki rasa rendah hati yang tinggi di dalam kehidupan kita, agar Tuhan Yesus melihat kedalaman hati kita, karena Tuhan Yesus tahu setiap manusia, setiap hati dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satu doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi orang-orang yang Tuhan, yang selalu memiliki iman yang teguh kepadamu, peduli kepada sesama Tuhan, dan memiliki hati yang rendah hati. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.